Teruskan video sebelumnya tentang organisasi. Namun sebelum itu, selamat datang di channel John Hussein dan ketemu dengan saya Jonas Muhammad. Jangan lupa dihidupkan loncengnya, di subscribe. Oke. Nah, kita akan teruskan teman-teman semuanya tentang seri organisasi. Pertama, organisasi pentingkah? Yang kedua, alasan organisasi. Nah, yang ketiga, sekarang saya akan membedah tips masuk organisasi. Apa? Tips masuk organisasi yang pernah saya alami, saya kira ya. Yang pernah saya alami sejak kecil ya sampai sekarang. Jadi bagaimanakah tipsnya? Oke. Nah, teman-teman, begini. Ada beberapa tips ketika Anda mau masuk organisasi. Yang paling penting jelas, Anda masuk ke organisasi yang menunjang pada karir, gitu ya, agar kita terarah, gitu. Sekali lagi, masuk ke organisasi yang menunjang, satu itu. Nah, yang kedua, secara pribadi kita harus siapkan diri kita dulu. Artinya kita harus siapkan kualitas diri kita ketika masuk organisasi, akhirnya kita memiliki peran yang penting. Nah, yang saya alami teman-teman semuanya, ketika saya masuk organisasi dengan kepala polos, kosong, kita tidak tahu apapun tentang organisasi itu, beda dengan ketika kita sudah tahu banyak tentang organisasi itu. Memang kita ketika sudah masuk, kita sudah paham, betul. Jadi, yang kedua tipsnya, kamu cari tahu organisasi yang akan kamu masuki. Ya. Jadi jangan sampai kita polos gitu ya, ngehuleng, ngelohok gitu ya. Nah, itu yang saya pernah mengalami dua-duanya. Saya pernah polos masuk, pernah. Saya juga pernah cari tahu dulu, pernah gitu ya. Cari tahu dulu organisasi apa yang akan saya masuki, bagaimana strukturnya, kemudian bagaimana kebiasaannya, budayanya, kulturnya, dan bagaimana lain sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, tipsnya jangan lupa apa? Cari tahu, baca. Sekarang gampang di internet, tinggal buka Google, Anda cari tahu. Mesti semuanya ada, gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga apa? Nah, yang ketiga ini tentang diri sendiri, teman-teman semuanya. Jadi akan lebih bagus ketika Anda masuk organisasi, Dari Anda sudah qualified. Artinya kamu sudah punya keahlian. Kamu sudah punya kelebihan kira-kira begitu. Yang orang lain tuh tahu bahwa kamu tuh kelebihannya itu. Gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, ini saya pernah mengalami karena memang teman-teman banyak yang tahu Mr. John itu katanya jago ini. Jadi ketika saya masuk organisasi, langsung ditempatkan di ini. Dan sudah ketahuan gitu ya. Contoh kecil nih. Saya itu salah satu ya alhamdulillah kelebihannya komputer sejak SMP saya pelajari, ngetik 10 jari juga saya pelajari gitu ya. Dan desain kecil-kecil saya pelajari, walaupun otodidak saya pelajari. Jadi suatu saat saya masuk organisasi, ketika disuruh oleh pimpinan, saya bilang bisa karena kita sudah punya kemampuan. Apa yang terjadi teman-teman semuanya? Akhirnya si pimpinan organisasi ini tahu kualitas saya, dan akhirnya job kita menjadi jelas. Yang selanjutnya rezeki kita jadi mengalir, men. Oleh karena itu teman-teman semuanya, saya sering bilang bagi kesempatan, ayo pelajari soft skill yang ada ya. Semuanya gampang kok. Soft skill itu tidak mesti sekolah jauh-jauh lama-lama, enggak. Cukup kita terus fokus asal gitu ya, dan terus lakukan terus menerus. Jadi tips saya yang ketiga, Anda masuk organisasi, kita sudah punya skill. Artinya kita punya nilai lebih dari teman-teman yang lain. Jadi itu pun yang pernah saya alami. Jadi saya sudah melewati fase yang gini aja ya, yang polos pernah, yang kita punya qualified juga pernah. Artinya yang lebih semua juga bagus. Cuma kalau kita ingin lebih bagus lagi, coba kualitas diri kita setiap hari terus tingkatkan agar ketika masuk organisasi kita sudah memiliki nilai plus atau nilai lebih daripada yang lainnya. Nah, jadi itu tipsnya teman-teman. Sekali lagi, yang pertama apa tadi? Tuh, lupa saya juga ya. Ya, jadi yang pertama tadi teman-teman pilih organisasi yang memang sesuai dengan mimpi kita lah, tujuan kita ya, yang menunjang pada karir kita. Itu yang pertama. Ini penting. Kalau kamu pengen percepatan, nggak buang waktu, boleh kan milih organisasi yang memang tidak sesuai dengan cita-cita, boleh. Tapi kamu dengan begitu kamu buang-buang umur, buang-buang waktu, memperlama tercapainya tujuan kita. Yang kedua, cari tahu organisasinya, searching, baca buku, cari dari orang lain gitu ya.
Yang ketiga, nah ini secara personal, teman-teman tingkatkan kualitas diri kita agar ketika masuk organisasi kita sudah punya nilai plus, nilai lebih di antara teman-teman kita. Ini sejujurnya kalau kalau saya sih berprinsip sih ya, kita kan hidup itu berlomba, ya. Berlomba dalam kebaikan. Niatnya tidak ingin tidak ingin sombong-sombongan, tidak ingin dipuji, enggak. Ini hanya untuk meningkatkan ataupun percepatan akselerasi dibanding yang lain. Dan itu yang saya lakukan teman-teman semuanya ketika sudah tahu, oh ternyata saya analisis kalau kita masuk organisasi sudah punya kemampuan dan kita punya keahlian, skill, penghargaan tuh berharga orang tuh beda. Yang kedua juga akhirnya kita sudah peluang kita itu lebih terbuka dibandingkan yang lainnya. Nah ini saya alami begini teman-teman. Ini saya mengira sih ya. 2015 teman-teman semuanya di sebuah organisasi saya punya 5 teman lah yang masuk sama gitu ya. Di antara 5 teman ini yang sudah lulus S1 cuma saya doang, itu 2015 waktu dulu. Ya, organisasi ketua kita ini punya program dari pusat. Syarat yang paling penting adalah apa? S1 gitu ya. Artinya di antara 5 teman ini saya masuk kualifikasi nih. Satu itu. Jadi minimal syarat saya memenuhi nih. Yang kedua, di antara 5 teman ini karena program motivator. Jadi saya waktu dulu 2015 jadi kontrak oleh Kemenaker gitu ya, ada program gitu ya. Nah, program ini menuntut kita untuk mahir dalam memberikan berbagai materi kepada nanti yang akan dibina. Dulu saya membina UKM, 4 UKM di Ciamis. Nah, di antara 5 teman saya ini, ketua melihat si John lagi yang punya kemampuan untuk berpublic speaking dengan baik. Bukan berarti yang 4 teman saya itu enggak. Cuma kelebihan si John ini di nih. Sudah S1, yang kedua juga public speakingnya bagus. Di samping juga teman-teman yang 4 ini punya kalian masing-masing. Yang satu jago desain, yang satu seorang pengusaha, yang satunya banyak lah pokoknya. Tapi ketika ada program tersebut, artinya karena kita sudah punya nilai plus, akhirnya ketua nunjuk saya untuk mengikuti program tersebut. Alhamdulillah lulus, saya akhirnya dikontrak beberapa bulan oleh Kemenaker. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Atau sekali lagi, mumpung masih ada waktu, carilah ataupun galilah terus potensi yang kita miliki dan asah terus. Seperti pedang, semakin diasah semakin tajam. Itu saja teman-teman semuanya tipsnya. Jangan lupa 3 tips tadi kalau kita ingin berorganisasi. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih juga telah mensupport channel ini, karena support teman-teman semuanya akan sangat berarti bagi saya. Terakhir, jangan lupa doakan semoga saya terus konsisten dalam membuat video-video yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum, salam abah.